Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah, itulah yang seharusnya kita sering menyatakan sanjungan dan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dijadikan kaum muslimin, dan karena kasih sayangnya kita dikumpulkan di salah satu tempat yang Allah muliakan, salah satu masjid, untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan sholat berjamaah maupun dengan kegiatan-kegiatan lain yang dicintai dan diridhoi, semisal majelis ilmu yang insya Allah akan kita laksanakan ini, yang sedang kita laksanakan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita semua kepahaman yang benar tentang agamanya, memudahkan kita, menolong kita untuk ikhlas dalam ucapan dan amalan, meneguhkan kita di atas agamanya Rasulullah SAW, hingga Allah memberikan kepada kita dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah kita hidup mulia bersama sunnah Rasulullah SAW, sedangkan kemuliaan yang berikutnya adalah kita dianugerahkan husnul khatimah di atas sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab siapa yang diwafatkan Allah di atas sunnah Nabi kita, maka ia berada dalam kematian yang mulia. Mengapa demikian? Karena ia mati di atas agama Rasulullah SAW yang bersih dari segala campuran-campuran atau penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan jamaah kita semua jamaah di keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin bangsa dan negeri kita, dan memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan yang sangat luar biasa ini. Amin yang dibasah. Hadirin rahimakumullah, tentu salawat dan salam hendaklah senantiasa kita perbanyak untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga untuk istri dan keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang-orang beriman dari generasi ke generasi, dari kalangan tabi'in, tabi'in, dan generasi selanjutnya sampai ke zaman. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk rombongan umat Rasulullah SAW yang berada di atas agama yang bersih ini, sampai Allah menerangkan dua kebaikan bagaimana yang tadi kita sebutkan. Amin dan dibasahi. Rahimahullah. Tema pembahasan kita adalah doa sehari-hari yang diamalkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa tema ini kita jadikan sebagai bahan kajian? Karena yang namanya kita sebagai manusia, kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah untuk semua urusan kita.
Dan di antara upaya yang paling mudah dilakukan seorang hamba untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, berlindung dari apa yang ia khawatiri dan takutkan, adalah dengan bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mayoritas ulama mengatakan urusan doa, lafaz doa ini adalah termasuk amrun wasi', perkara yang luas. Artinya terkadang ada di antara kita berdoa kepada Allah dengan lafaz doa yang ia buat, ya, misalnya minta ini minta itu dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang ia mengerti. Namun ketika datang dari sunnah Rasulullah SAW doa yang menghimpun apa yang dia inginkan, maka sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa keuntungannya ketika kita mengamalkan berdoa, meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan lafaz-lafaz yang datang dari Nabi kita? Banyak sekali keuntungan. Di antara keuntungan yang pertama adalah menghidupkan sunnah di antara sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, mungkin Bapak hadirin sekalian, ya, ketika tawaf dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, masih ingat bacanya Bapak? Ya Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, sebagian saudara kita nambahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbana. Secara lafziah tidak masalah. Tapi ketika kita lihat merujuk bagaimana Nabi menyontohkan bacaan dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka menjaga lafaz yang datang dari sunnah itu lebih selamat. Ya. Kan ada sebagian kita yang contoh misalnya, sebagian kita kaum muslimin kalau makan bacanya apa? Kalau ada makanan ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, gitu kan. Padahal hadisnya yang sah itu Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah untuk kami di dalam makanan ini dan berikanlah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Makanan yang lebih baik apa? Makanan surga. Nah, ketika habis itu kita makan, ucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Umumnya kaum muslimin ucapnya apa? Salah nggak? Dosa nggak? Nggak ada ulama yang bilang dosa. Tapi kalau kita lihat Nabi menyontohkan, Nabi mengajarkan, Nabi mengucapkannya apa? Bismillah. Bismillah ya, jangan pakai doa. Kata anak-anak baca bismillah doang aja. Ya ada bismillah doang. Ya, bismillah. Sampai ada yang mengatakan, kok udah biasa bismillahirrahmanirrahim pakai bismillah doang dikurang-kurangin. Lah kan kita pengen kalau ada datang lafaz dari Nabi kita terhadap satu bentuk doa, maka mengambil apa yang datang dari Nabi itu tidak menambah, tidak mengurangi. Pertama itu menghidupkan lafaz yang datang dari sunnah. Yang pertama. Yang kedua, apa manfaatnya? Udah pasti benernya. Gak mungkin yang Nabi ajarkan salah. Gak mungkin. Kalau kita tambah-tambahin mungkin bisa benar, bisa salah. Tapi kalau kita mengambil lafaz yang datang dari Nabi apa adanya, udah pasti benar. Yang ketiga, apa manfaatnya? Mudah, nggak susah. Yang susah itu kita.
Yang bikin susah tuh kita. Kita bikin doa-doa yang akhirnya susah hafalnya. Pak, kenapa Pak? Kok nggak mau sholat? Belum hafal doa wudu. Emang doa wudu yang mana Pak? Waktu nyuci tangan baca ini, waktu masukin air yang berkumur baca itu, waktu sapu wajah baca ini, tangan ini dan itu tuh. Kalau memang itu datang dari Nabi SAW, maka bersungguh-sungguh menghafalnya, mengamalkannya itu tidak sia-sia. Nah ternyata ketika kita perhatikan sumber-sumber yang menjadi sumber daripada doa-doa tersebut, ternyata urusan wudu hanya diawali dengan basmalah, yaitu bismillah. Tawaddu bismillah dalam bahasa Nasrani. Berwudulah kamu dengan menyebut nama Allah, yang dimaksud adalah bismillah. Kemudian apa? Selesai wudu, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambah kata ini, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirin. Ditambah lagi dalam hadis yang lain, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah itu aja. Nah kalau kita jaga itu, masya Allah, mudah. Nah, oleh itu, rahimahullah, insya Allah kita akan membahas ini, ya, membahas apa yang datang dari Nabi, doa-doa yang datang dari Nabi. Kemudian kita baca doa itu pada tempatnya. Nabi misalnya mengajarkan doa ini, ucapan ini, lafaz ini ketika ini, maka kita membacanya sesuai dengan yang datang dari Nabi kita. Contoh nih, ya, kita khawatir sama setan, takut ya, misalnya, wah bulu-bulu merinding. Boleh nggak kita ucapin Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Boleh nggak Pak? Kita ucapin ini, kita bulu-bulu merinding. Numpang-numpang nggak boleh. Numpang-numpang anak bakso atau apa nggak boleh. Langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan perempuan. Boleh nggak? Pasti jawabannya ada larangannya. Ada nggak larangannya mengucapkan kalimat itu di luar tempatnya? Nggak ada larangannya. Persoalannya, ya, Nabi kita teladan dan dalam semua urusan. Kalimat tadi dibacanya kapan? Masuk kamar tidur. Masuk mati istrinya ngamuk. Masa ketemu saya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, apabila suatu lafaz doa diajarkan Nabi kita untuk kondisi ini dan itu tertentu, maka dibacanya pada saat itu. Kalau dia memang tidak tahu, maka maktur, dimaafkan. Tapi ketika dia tahu itu tempatnya adalah sebagaimana disebut dalam hadis-hadis itu untuk memasuki sebelum masuk ke kamar mandi, ya, maka amalan itu jika dilakukan setelah tahu ilmunya itu dilakukan sebagaimana Nabi ajarkan sebelum masuk kamar mandi, lalu dibaca di tempat lain, maka menjadi mardud, tertolak untuk mendapatkan ganjaran, ya, dan bisa jadi akan berdosa kalau dia ketika dikasih tahu apa salahnya. Kan banyak di antara kita kadang-kadang suka begitu, ini kan baik loh Mas, nggak ada larangannya ini. Padahal banyak amalan baik diperintahkan, bahkan diperintahkan. Namun ketika diamalkan tidak pada tempatnya, orang awam saja banyak yang ingkarin karena tahu bahwasanya amalan diperintah ini harusnya begini. Contohnya apa? Saat kita mendengar ucapan salam, misal saya ketemu bapak-bapak, saya ucapkan Assalamualaikum. Bapak-bapak responnya gimana? Sekurang-kurangnya menjawab Pak, Waalaikumsalam. Pengen dapat lebih, Waalaikumsalam warahmatullah. Pengen dapat lebih lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun ketika saya jadi imam misalnya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ada
Waalaikumsalam warahmatullah. Ada bapak-bapak tadi yang menjawab salamnya imam tadi. Semuanya jawabnya apa? Assalamualaikum. Sama dengan imam. Kenapa? Karena mengakhiri sholat itu dengan salam. Padahal menjawab salam itu adalah perkara yang diperintahkan oleh agama kita. Tapi ketika kita sholat jamaah, imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Misalnya jamaah bilang Waalaikumsalam warahmatullah. Kira-kira itu kiri kanan pada loh, sampai belajar fikih di mana mas? Bisa dipahami Pak ya? Nah artinya gini, kita belajar ini karena hampir seluruh hidup kita ini selalu terkait dengan doa. Nah ketika kita mengingat sesuatu, kita khawatir akan sesuatu, kita tidak tahu lafaz doanya dari Nabi, maka kita boleh menggunakan lafaz sendiri dengan bahasa kita. Ya Allah aku takut dengan corona. Berdoa ya Allah aku berlindung dari corona. Boleh. Namun ketika kita tahu datang dari Nabi kita ada satu lafaz yang mencakup itu semua, kenapa kita tidak gunakan lafaz yang datang dari Nabi? Kenapa? Ketika kita menggunakan lafaz yang datang dari Nabi, selain sudah pasti benarnya, menghidupkan sunnah, mudah. Nah kita kebanyakan tergiur dengan khasiat-khasiat yang beredar di dunia maya. Siapa yang baca ini akan begini, akan begitu. Makanya kalau kajian-kajian yang kagak menjanjikan kesaktian, itu kurang peminatnya. Coba kalau kita umumin, hadirilah kajian wirid A dan ada pemberian ijazah dari syekhnya. Nah, ya saya kadang suka di WA juga ya, Pak Kiai minta ijazahnya loh, ijazah amalannya apa ya? Ini umumnya orang Indonesia, apalagi masyarakat Jawa ya. Nggak tahu kalau di Sumatera atau di Kalimantan, tapi umumnya di masyarakat di Pulauan Jawa ini, itu kalau mengamalkan sesuatu mantap kalau ada ijazahnya. Padahal sholawatnya misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tetapi kalau nggak disampaikan oleh gurunya, saya ijazahkan sholawat Ibrahimiyah kepada Anda, itu nggak mantap ngamalnya. Nah, kita kaji doa sehari-hari ini supaya kita semua ini, lisan kita ini penuh dengan doa. Ya, melihat sesuatu yang mengagumkan dari saudara kita, istri kita, anak kita, Allah, barakallahu fiik minimal. Ya Allah, ya semoga memberkahi kamu. Kenapa? Kalau kita mengagumi sesuatu, maka doakan keberkahan untuknya. Itu apa manfaatnya? Untuk mendinding dari ain. Karena ain itu hak. Ya, bahaya gara-gara pandangan mata itu betul ada. Pandangan mata ini kan ada dua. Pandangan kebencian, ada pandangan kekaguman. Pandangan kekaguman saja kita diperintah untuk mendoakan keberkahan, memohon keberkahan Allah agar apa yang kita kagumi tidak terkena bahaya. Nah, pandangan yang penuh kebencian ini yang tentu harus ya kita cari sebab-sebab syar'i agar kita dilindungi dari bahayanya. Seperti misalnya mengamalkan doa dan zikir pagi dan petang. Misalnya. Nah, kalau kita membiasakan merujuk kepada sumbernya, maka di sini ada upaya yang luar biasa dari kita untuk menjaga keorsinilan daripada agama Allah ini. Tapi kalau kita asal ngutip-ngutip, akhirnya wah ini bagus nih doanya nih, nggak peduli tuh doa di situ terdapat kesyirikan di dalamnya atau terdapat sifat yang tidak betul, kita hajar boleh. Kenapa? Karena di situ kan khasiatnya yang penting. Nah, kita jangan sampai ketipu khasiat-khasiat itu. Perintah, larangan, ini ujian semua. Ujian semua. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah, nanti apa yang kita bahas, maka ada dua pendekatan. Pendekatan pertama dari saya, ya, yaitu
menyampaikan lafaz-lafaz doa dari yang paling penting sampai yang selanjutnya, atau dari usulan jamaah. Karena urusan doa ini tiap hari seperti sekarang nih, ya rata-rata selain masalah kesehatan, masalah isi dompet. Ya. Nah, bagaimana nih mengatasi segala perkara yang terkait hal ini? Sampai ada istilahnya, ketika yang halal sulit didapatkan, bagaimana petunjuknya? Apa doa yang diamalkan? Hingga beredar beraneka ragam amalan, siapa yang membaca ini sekian kali, ya, lalu begitu akan datang, ya, minimal 1 miliar di rekening kamu. Mungkin yang bikin amalannya lagi tidur, itu ngamalin sampai di bibir kita doyan. Anehnya, ketika kita mengamalkan amalan-amalan semisal ini, lalu belum ada hasil, kita langsung memotivasi diri kita, sabar, ini mungkin belum waktunya, lagi, pikir lagi, belum juga, sabar. Tapi ketika diajarkan yang simpel sesuai sunnah, wah malah begini doang, nggak ada rasa. Nah, inilah ujian. Karena setan itu membuat sesuatu yang buruk menjadi indah. Sesuatu yang benar jadi susah. Nah, maka rahmatullah, kita akan membahas itu dari 2 pendekatan. Artinya, ketika kajian berikutnya, ya, saya usulkan nanti ke DKM-nya tema ini yang kita angkat ini. Tapi kalau misalnya ada jamaah usulan, gimana nih? Sekarang kan lagi zamannya pada orang ketakutan nih, takut tertular, ya, takut ini, takut itu. Nah, bagaimana tuh petunjuk Nabi tentang mengatasi rasa takut? Apa doa-doanya yang bikin kita berani yang tepat, ya, bukan berani yang kebablasan. Karena ada sebagian kita berani yang kebablasan nih, ya, datang ke rumah sakit orang kena COVID, nggak pakai masker, ambil nafasnya hirup, kalau mati. Ini kan jadi masalah. Nah, kita bukan diajarkan begitu. Sebabnya diambil, tawakalnya bukan ke sebab, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah mengajarkan begitu. Ihris ala ma yang bersungguh-sungguhlah kamu dalam perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan, mohonlah bantuan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Nah, setan ini tidak akan membiarkan kita, mungkin membuat kita jadi, ya, putus asa, membuat kita jadi lemah semangat, bisa jadi kita juga malah senang mengada-ngada. Itu pekerjaan setan. Nah, doa itu salah satu amalan paling mudah yang Allah syariatkan agar sang hamba itu mendapatkan afiat, keselamatan dunia dan akhiratnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis Ummu Aisyah, ya, idza tamanna ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menginginkan sesuatu, pasti kita, saya, Anda semua punya keinginan, ya, banyak takdir. Maka sering-seringlah, perbanyaklah ia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Fa innahu yas'alu rabbah, karena sesungguhnya dia meminta kepada Rabbnya yang maha berkuasa, yang maha kaya, yang maha mampu memberikan apa yang diinginkan hambanya. Bahkan kadang Allah memberikan yang lebih baik dari yang diinginkan. Nah, kenapa ketika kita tahu Allah maha berkuasa, karunia-Nya tidak pernah habis, kadang kita berdoa kepada Allah mudah sekali lelahnya. Tapi kalau kita datang kepada orang yang di sana ada urusan dunia kita bisa bersabar. Misalnya, jangankan sampai dapat hadiah, minjam duit saja. Kita minjam duit misalnya kepada tetangga kita, orang yang hidupnya berlebih atau orang kaya. Ketika kita datang, maka kata yang di rumah, bapak belum pulang, jam 7. Oh, jam 7, mau isya. Pilih mana Pak? Kalau isya kan bisa waktu malam dikit. Ada milih kan? Ke tetangga aja, mau ngutang itu. Ya,
Sampai sana udah sholat jamaah ketinggalan, yang bersama itu belum pulang, macet. Besok pagi datang lagi. Udah pagi jam berapa, Bu? Ya, Bapak biasa jalan 4:30 waktu subuh. 4:30 bukan ke masjid, ke rumah tetangganya. Udah jalan. Sampai ke masjid udah bubar jamaah. Nah, inilah kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar mempelajari doa sehari-hari yang Nabi ajarkan, mudah-mudahan kita terhindar dari menjadi perilaku-perilaku yang demikian. Karena aneh kita ini, ya. Kebanyakan kita, ya, inginnya meraih kesempurnaan dalam urusan dunia. Ya. Apa yang diinginkan, ingin dia dapatkan dengan penuh kemudahan, waktu, harta, semua siap dikorbankan untuk mendapatkan hal tersebut. Namun ketika urusan yang terkait keselamatan akhiratnya, ternyata tidak semua di kalangan kita memperlakukan atau memberikan perlakuan yang sama. Sehingga sholat yang 5 waktu diwajibkan kepada kita sehari semalam. Terkadang ada sebagian kita mengerjakan 4 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang sewaktu-waktu. Ya. Seharusnya apa yang kita miliki kita korbankan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang syariat Allah kita korbankan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tentu ini perkara yang akan membahayakan kita kalau keadaan ini terus berlangsung sampai kita menghadap Allah. Karena orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Kemudian rahimahullah, sebagai mukadimah pembahasan kajian ini, ada beberapa perkara penting yang harus kita ketahui terkait dengan doa. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan doa wal ibadah. Perhatikan ya, doa itu adalah ibadah. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu bersabda, doa bukan ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, karena doa ini ibadah, maka dia tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Gak boleh kita meminta-minta kepada malaikat, meminta-minta kepada orang-orang yang sudah mati, apalagi meminta-minta kepada jin atau setan. Apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah. Minta kebutuhan kita kepada Allah, Allah senang. Jangan malu-malu minta. Ya Allah, cukupilah kebutuhanku, kebutuhan keluargaku, kebutuhan orang-orang yang jadi tanggunganku, kebutuhan jalan-jalan kebaikan yang aku berada di jalan di atas itu. Cukupilah dengan rezekimu yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka, tanpa kelelahan, tanpa kesusahan, tanpa membahayakan dunia dan akhirat. Minta kepada Allah. Nah, ketika kita berdoa seperti ini, ada nggak lafaz dari sunnah yang mencakup itu semua? Ketika ada, maka doa yang dengan lafaz ini kita tinggal, kita ambil ya datang dari sunnah. Misalnya apa yang datang dari sunnah? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah aku dengan karunia-Mu yang halal sehingga aku tidak mengambil yang haram. Kayakanlah aku ya Allah sehingga aku tidak membutuhkan pemberian dari selain-Mu. Ini lafaz sunnah mencakup itu. Tapi kadang kita lebih memilih yang mantap menurut perasaan kita. Nah, kita coba, kita rubah. Pada saat kita menemukan datang lafaz dari sunnah, maka lafaz sunnah itulah yang kita pegang,
yang kita jadikan pokok dari doa kita. Nah, bagaimana kita bisa mengambil lafaz sunnah itu dengan bahagia? Tentu harus memahami makna, kandungan dan faedah yang ada di dalam lafaz-lafaz tersebut. Kebanyakan kita datar-datar aja. Coba ketika kita takbir waktu sholat, ya, Allahu Akbar. Karena Allah Maha Besar, dengan kesempurnaan kebesaran, tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah. Coba bayangkan. Ya, ini hanya apa ya? Mungkin ungkapan umumnya orang, mayoritas Muslim ya. Cuma masing-masing ungkapannya beda-beda. Tapi kalau saya simpulkan begini, kita dari mana-mana, entah dari kantor, dari sekolah, dari pasar, ya, pada pakai masker. Ketika kita masuk rumah, ngumpul dengan istri, ngumpul dengan anak, masih tetap pakai masker nggak Pak? Kadang-kadang kita masuk rumah nggak pakai cuci tangan lagi, nolong gue, apalagi kalau Pak udah perut lapar betul langsung. Nah, rahmatullah, coba bayangkan, ketika kita masuk rumah Allah, dan rumah Allah itu adalah rumah yang paling baik dari rumah kita, dari rumah siapapun, dari rumah Pak Presiden, dari rumah Wakil Presiden, rumah Allah itu adalah rumah yang paling mulia, paling baik, dan Allah sebagai pemiliknya sudah berjanji akan menjamin sepanjang yang masuk ke rumahnya memenuhi tuntunan, kan SK Pak, syarat dan ketentuan. Kita mendapatkan keamanan di manapun berada, syarat dan ketentuan berlaku. Ketika dari rumah kita berwudu, keluar rumah apa yang ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau masuk masjid, nah, Allah a'udzu billah biwajhil karim wa sultanil qadim wa minasyaitonir rajim. Baru bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaab rahmat. Salat 2 rakaat. Misalnya. Itu sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang akan datang memberikan kepada pelakunya jika melakukan dengan ikhlas, selain dan jangan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin. Terkadang lebih yakin dengan informasi-informasi yang beredar. Sementara kita ada petunjuk yang terang di dalam kita. Maka perlu perhatikan di sini, karena prinsip yang pertama atau ketentuan pertama, doa itu ibadah, maka bersungguh-sungguhlah, jangan palingkan doa ini kepada selain Allah. Kemudian ketentuan berikutnya yang kita pahami, selain doa itulah ibadah, bahwasanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan orang tersebut termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Di dalam surat Fatir ayat 14, Allah sebutkan, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Ya. Walau sami'u mastajabu lahum. Seandainya mereka bisa mendengar itu, ya, sembahan selain Allah yang ditujukan doa kepadanya bisa mendengar, mereka itu tidak bisa mengabulkan doa kamu. Nah, yang perlu digarisbawahi apa yang Allah katakan selanjutnya. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti, ya, apa yang diseru tadi akan mengingkari kemusyrikanmu. Ini Allah yang bilang. Jadi berdoa kepada selain Allah ini termasuk perbuatan syirik. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti di yaumul kiamat, siapa yang ditujukan, ya, selain Allah, permohonan kita tujukan kepada mereka, maka mereka itu akan mengingkari kemusyrikan. Kalimatnya
Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kemusyrikan kamu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang jelas, terang, gamblang selain Allah yang Maha mengetahui. Kemudian rahmatullah, selain itu perbuatan syirik, ternyata berdoa kepada Allah adalah amalan daripada orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat? Siapa yang lebih menyimpang daripada orang-orang yang menyeru sesembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat? Dan mereka lalai dari memperhatikan doa atau perkara yang diserukan si penyembahnya. Ini menunjukkan Allah, jika kita seorang muslim maka sangat tidak patut ketika berdoa kepada selain Allah. Selain itu termasuk perbuatan syirik. Yang kedua itu amalan orang yang menyimpang. Maka ini perhatikan supaya kita jangan sampai terkecoh waktu kita sholat, waktu kita ibadah, kita pakai doa-doa datang dari sunnah. Namun ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita mengamalkan lafaz-lafaz doa yang di dalamnya ternyata ada seruan berdoa kepada selain Allah. Karena sebagian kita nggak tahu bahasa Arabnya, sehingga dia amalkan. Contoh, ada sebagian yang mewiridkan misalnya, ya Abdul Jabbar. Ya, ada sebagian orang yang mengamalkan amalan-amalan yang dengan amalan yang dia lakukan itu dia mendapatkan apa? Keajaiban. Bisa nerobong isi dompet orang, bisa nerobong masa depan menurut orang-orang tersebut. Nah, ketika kita ngobrol dengan orang tersebut, apa sih amalannya? Nah, salah satu amalannya disebutkan, ya, memberikan kalimat ya Abdan Jabbar. Dalam Asmaul Husna ada Abdul Jabbar. Al-Jabbar ada. Al-Jabbar Allah yang maha perkasa, Allah yang maha menutupi segala kelemahan dan kekurangan hambanya. Itu Al-Jabbar. Tapi kalau Abdul Jabbar, berarti kan hamba dari Al-Jabbar. Ya nggak ada, itu nggak termasuk Asmaul Husna. Jadi orang itu berdoa mewiridkan bukan ya Jabbar, tapi apa? Ya Abdul Jabbar. Wahai hamba yang maha perkasa. Berarti dia berdoa kepada siapa? Pada selain Allah. Siapa yang maksud dengan Abdul Jabbar orang ini atau yang semisal itu? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, rahmatullah. Makanya sebelum kita mengamalkan doa apapun, apakah itu dari orang tua kita, apakah itu dari tetangga kita atau dari guru-guru kita, pahami lafaz dan maknanya. Karena dalam bab doa ini paling tidak ada beberapa perkara yang akan sangat terkait. Pertama, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah kita berdoa mendoakan orang lain. Ya, seperti misalnya Nabi SAW ketika datang ke rumah Anas bin Malik, ya, ke rumah Abu Sulaim, beliau memimpin sholat, tapi bukan sholat wajib, sholat sunnah di rumahnya. Ada Abu Sulaim, ada Ummu Haram, ada Anas bin Malik. Selesai sholat, Nabi mendoakan yang ada di rumah. Dan salah satu yang disebutkan oleh Anas bin Malik, Nabi mendoakan apa? Allah maghfir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyakkan harta dan anaknya.
di sini menunjukkan apa? Mendoakan orang lain termasuk apa yang Nabi contohkan. Nah, persoalannya sebagian kita kan kadang suka diminta mendoakan. Ustaz, doain saya dong. Nah, di situ ada yang mendoakan langsung, ada juga dengan mukadimah ini dan itu. Nah, mana yang harus kita amalkan? Nah, di situ harus tahu ilmunya. Oh, ini yang diamalkan Nabi. Oh, ini tradisi orang. Nah, ketika datang sunnah atau tata cara Nabi mendoakan sahabatnya, mendoakan umatnya, maka apa yang kita biasakan ternyata tidak sama dengan apa yang Nabi ajarkan, maka legowolah, buanglah kebiasaan kita, ambil yang datang dari Nabi. Nah, itulah maksud kita belajar doa sehari-hari ini, supaya Bapak hadir sekalian, ya, kita bisa berdoa dan mendoakan. Karena sebagian orang berpaham mendoakan orang itu tugasnya para ustaz, sehingga ada tukang doa. Ya, umumnya ustaz-ustaz itu, ya, kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz, saya pengen ya anak saya jadi ustaz. Ustaz yang mana dulu nih? Kan ada sebagian orang itu jadi ustaz itu apa? Jadi tukang doa. Kita antum lagi susah, kita doain anak dong. Pas antum lagi lapang, ya, kajian salamnya juga jarang sampai. Kajiannya orang yang kagak datang, apalagi salamnya juga gak nyampe, apalagi orangnya. Ya. Rasanya begitu. Nah, artinya Bapak hadis kalian bisa mendoakan istri, mendoakan anak dengan petunjuk yang datang dari Nabi. Insya Allah itu sebagai mukadimahnya. Mudah-mudahan ya untuk pertemuan berikutnya terserah jamaah mau diusuli doa yang mana dulu, atau yang misalnya kalau dari saya sih pengennya dari yang paling penting terus sampai yang sehari-hari. Ya, karena sebagian kita ini coba contoh ya, kita berpakaian sehari berapa kali? Paling tidak kita 2 kali. Nah, ketika kita membaca bacaan yang datang dari Nabi selesai berpakaian, ada keutamaannya. Ya ampuni dosa-dosa. Begitu juga dengan apa? Waktu makan. Selesai makan, kita memuji Allah, Allah ampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan ini semua akan bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan ya, sekali lagi ini mukadimahnya. Yang pertama, doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik. Dan sosok yang kita tujukan doa, ya, sosok selain Allah yang kita tujukan doa-doa kita, semua itu akan mengingkari kita di hari kiamat. Yang ketiga, bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah itu berarti berada dalam penyimpangan. Artinya, di antara amalan orang yang menyimpang adalah ketika ia berdoa kepada selain Allah. Dan sebagai penutup, doa itu mengandung atau ada keajaiban. Doa itu mengandung keajaiban. Maksud mengandung keajaiban, doa itu nggak ada yang sia-sia. Karena Nabi selalu mengatakan, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk perkara yang telah terjadi maupun yang belum. Maka berdoalah. Jadi, sekali lagi Bapak-bapak, lafaz-lafaz doa yang datang dari sunnah, datang dari Nabi kita, itu nggak ada yang sia-sia. Manfaat semua, menghidupkan sunnah Nabi, kemudian udah pasti benarnya, kemudian ya dia mengandung kemudahan, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa tersebut. Demikian, cukup dulu sampai sini. Baik, kita lanjutkan. Bapak ada sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, baik terhadap usulan yang tadi saya sampaikan. Artinya ketika pembahasan doa bisa dari saya berarti
Saya akan sampaikan tema-tema pembahasan secara berurutan, misalnya dari perkara yang paling penting seperti dan seterusnya, atau mungkin dari jamaah, karena masing-masing kita punya kebutuhan, ya punya kebutuhan. Ya. Artinya, misalnya ada yang punya utang, ya kan? Supaya saya dilunasi utang saya, apa doanya, misalnya. Nah, tentu hal semisal ini langsung bisa diaplikasikan, apalagi kalau ketika membahas lafaz-lafaz doa itu selain lafaz yang kita sebutkan riwayat atau sumber pengambilannya, ditambah lagi kandungan atau ya makna yang terkandung di dalam doa tersebut. Karena kadang di kalangan kita lisannya memahami membaca lafaz doa, sementara hatinya nggak tahu apa yang dibaca. Pokoknya tahunya khasiatnya doanya begini lah gitu ya. Tapi tidak tahu apa yang dibaca. Padahal ketika ia mengatakan misalnya Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa. Diampuni dosa berarti ditutup aibnya, tidak diperlihatkan kepada makhluk, atau dihapus sehingga tidak akan diikop, tidak akan dihukum. Jadi kita pengen mendapatkan dua hal itu. Warhamni ya Allah, rahmati aku. Nah, bagaimana kita akan dapat rahmat Allah kalau kita menyelisih sunnah? Bagaimana kita akan dapat rahmat Allah kalau kita menjauhi Nabi dan apa yang diajarkannya? Wajibuni misalnya, ya Allah tutupi kelemahanku, tutupilah. Ya, tidak sempurnaan diriku. Yang namanya kita ini sehebat-hebatnya ibadah kita tetap hanya Allah yang bisa menyempurnakan. Bahkan terkadang kita sudah begitu luar biasa ibadah kita, ternyata tidak ada pahala bahkan dosa, ternyata gagal. Gagal dalam niat, gagal dalam ikhlas, ujub dengan ibadahnya. Siapa dulu dong saya? Ketika melihat orang bergelimang dosa, langsung divonis. Orang nggak bakal dapat hidayah, orang ini mah nggak bakal masuk surga. Padahal masih hidup, kita masih hidup. Dalam memvonis seperti itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita ya banyak mengenal lafaz-lafaz doa yang diajarkan Nabi sehari-hari, membuat kita jadi lembut hatinya. Ya, Abdullah bin Mubarak ketika melihat seorang pemuda yang bagus badannya, kagum. Lalu disampaikan bahwasanya pemuda itu adalah Nasrani, seorang Nasoro. Mendengar informasi bahwasanya orang itu adalah Nasoro, bukan seorang Muslim, apa Abdullah bin Mubarak jadi cewek? Tidak. Lalu dikeluarlah dari lisan beliau, Allahumma rzuqhul Islam, ya Allah, Islamkanlah pemuda tersebut. Doa beliau dikabulkan, pemuda itu pun masuk Islam. Nah, kita banyak melihat sesuatu yang gak pantas di rumah kita, tetangga kita, ya, masyarakat kita. Nah, kita kadang sudah keluar kalimat-kalimat buruk doang. Ini orang kagak ada akhlak ini. Kenapa kita tidak pertama ya memuji Allah, kita gak jadi mereka. Yang kedua, mendoakan hidayah untuk mereka. Ya Allah, Islamkanlah tetangga-tetanggaku, datangkanlah sunnah di hati kami dan mereka, ya Allah. Jadikanlah kami masyarakat ya, yang memakmurkan ya, lingkungan dengan sunnah Nabi. Masya Allah. Kita udah berdoa, ternyata gak ada perubahan. Doa kita gak sia-sia. Kenapa? Karena doa ini adalah amal soleh. Saat kita tidak mampu merubah keadaan dengan ucapan dan tindakan, jangan sampai kita telit mendoakan kebaikan. Ya, negeri ini adalah rahmat, nikmat Allah. Nusantara nikmat Allah, doakan saja. Ya Allah, Nusantara ini adalah milikmu, alam semesta ini adalah milikmu. Ya Allah, jadikanlah Nusantara negeri kami negeri yang Kau berkahi. Berikanlah ya Allah keimanan dan keamanan kepada penduduknya, kepada pemimpinnya, penduduknya, keimanan yang menyelamatkan, mengamankan dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Kita doa itu nggak tahu nanti apakah dikabulkan saat kita hidup atau tidak dikabulkan sama sekali, itu tidak tercela.
Kenapa? Karena kalau Allah mengabulkan doa hambanya, ya, belum tentu hamba yang dikabulkan doanya itu malah berada dalam kebaikan, ya, kecuali mereka yang bertakwa. Dan ketika Allah menolak doa seorang hamba yang bertakwa, bukan berarti Allah membencinya, karena Allah lebih tahu apa yang tepat untuk hamba-hambanya. Nah, itulah dari maksud dan tujuan kita belajar hal ini. Supaya apa? Supaya kita semua, baik itu orang awam atau mungkin orang-orang yang terpelajar, semua berada di dalam apa yang Nabi ajarkan dalam berdoa atau mengambil faedah dari doa. Baik, insya Allah itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diusulkan. Barakallahu fiikum. Silakan. Bertanya, Ustaz, mengenai doa ini, bagaimana juga di dalam sunnah mengenai doa ini boleh harus diucapkan lirik atau buat di dalam hati? Alhamdulillah. Apakah doa itu diucapkan dengan lisan atau cukup dalam hati saja? Ya. Nah, kalau kita perhatikan berita-berita yang datang dari sunnah atau penjelasan para ulama hadis tentang masalah ini, ketika kita tidak ada halangan untuk menyebutkan lafaz doa itu, minimal terdengar diri kita sendiri, maka itulah asal daripada berdoa. Makanya apa? Lafaz-lafaz doa yang Nabi baca sampai kepada kita karena apa? Ketika beliau membaca, ada yang mendengarnya, lalu dikabarkan. Contoh misalnya Musalamah menyebutkan, Nabi SAW apabila selesai sholat subuh, habis salam sholat subuh, apa yang beliau baca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat apa? Ilmu yang membimbing pemiliknya kepada apa dicintai dan diridhoi Allah. Ilmu yang datang dari agama ini, Islam yang Nabi bawa. Semua yang datang dari Nabi kita itu adalah kebaikan. Semua yang Nabi ajarkan adalah ilmu yang bermanfaat, meskipun perkaranya anjuran misalnya. Contoh ya, Bapak habis makan, ya langsung cuci tangan, boleh apa enggak? Ya boleh, itu kan urusan dunia. Tapi ketika habis makan kita jelatin tangan kita, niatnya apa? Menghidupkan satu sunnah, ada barokah di situ. Nah tentu itu bukan perkara yang tercela, meskipun orang dulu makan sampai kayak gitu amat. Apalagi piring kita nih, bukan kita jilatin Pak, kita kasih sebelah kita nih, sahabat kita tolong jilatin, tangannya jilatin. Itu juga termasuk bukan kejelekan, tetapi jangan diamalkan di masyarakat yang belum datang sunnah atau di masyarakat yang punya kemungkinan meledek sunnah. Jangan jadi bahan celaan. Sunnah kayak gitu amat. Bro, nih jangan milenium, bukan zaman otak. Nah, ini jadi dan juga. Misalnya aku nih lagi makan, balik bareng orang-orang yang entah tuh di pesta apa, Nabi pakai tangan, atau tinggal sendok atau pakai tangan depan umum itu. Kira-kira apa reaksi mereka? Ada ustaz, ini nih kita makan pakai sesuai sunnah. Ada yang mungkin termotivasi, ada juga, kagak ngerti amat lingkungan kayak begini masih kayak gitu. Nah, ini juga harus kita lihat juga. Nanti ada jadi diledekin kita. Terus sayang dari bapak itu. Nah, jadi juga dalam mengamalkan perkara-perkara yang dianjurkan, lihat juga masyarakatnya. Jangan sampai mereka melihat dari sisi karena nggak tahu, jijiknya akhirnya apa? Menjauh dari sunnah atau mencela sunnah. Jadi hukum asal doa itu dilafazkan, dan tentu lafaz doanya dengan penuh kelembutan. Coba kalau kita kan, ya maaf ya, sambil nyanyi-nyanyi, jangan. Kalau yang namanya doa itu dengan lirih misalnya,
Allahumma atina fid dunya hasanah. Bisa. Jadi kita nggak usah ngikutin anjuran sebagian kalangan. Kita harus tegas dalam berdoa supaya dikabulkan. Lah, kan kita lagi berdoa dengan yang maha mendengar. Makanya ada sebagian kita doanya kencang-kencang harus kencang. Padahal doa yang sangat dianjurkan adalah doa diucapkan dengan lirik sebagai seorang hamba yang sedang meminta kepada Allah yang maha mendengar. Adapun kalau bertalbiyah memang laki-laki dianjurkan mengeraskan suara. Ya. Jadi intinya doa zikir itu dilapangkan dengan lisan selama tidak ada halangan. Kalau misalnya ada halangan, misalnya kita gigi lagi sakit susah ngomongnya ya Allah maha mendengar, dan pendengaran Allah itu tidak pernah tersamarkan oleh sesuatu. Semua makhluk berbisik terdengar jelas di hadapan Allah semua. Terdengar jelas. Kalau kita kan enggak, ada yang bisik, ngomong apa sih? Ini ngomong apa sih? Bingung. Tapi kalau Allah maha mendengar, maka terdengar suara makhluknya itu meskipun sama-sama berbisik, Allah mendengarnya dengan jelas. Jadi berdoalah kepada Allah, ucapkan dengan lemah lembut, ya, apalagi diiringi dengan memahami kandungan maknanya. Demikian, ada lagi? Silakan. Cukup. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman yang benar tentang agamanya, ya, menolong kita untuk ikhlas dalam ucapan dan perbuatan, meneguhkan kita di atas agama Rasulullah SAW, hingga kita diberikan dua kebaikan, mulia bersama sunnah atau mendapatkan husnul khotimah di atas sunnah Nabi SAW, yang itu semua menjadi sebab yang bermanfaat, selamat di alam kubur dan selamat saat dibangkitkan di yaumul qiyamah. Dan tentunya yang paling kita harapkan adalah kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah